Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMA Negeri Bumi Makmur, kelas 11 IIS 2 yang beranggotakan Abdul Latif dan saya sendiri. Di sini kami ingin memperhatikan tata cara memandikan jenazah dalam rangka pendidikan agama Islam yang dibimbing oleh Bapak Indra Alfian SPDI. Ya, jadi pertama-tama kita dalam memandi mayit ini ialah kita istinjai mayit dulu. Nah, jadi yang pertama ini niatnya nawaitu istinjai minal mayiti lillahi ta'ala, sajaku mengistinjai di mayit karena Allah Ta'ala. Nah, ya. Ini dikosok di bagian bawah perut. Kenapa jadi dikosok di bagian bawah perut? Karena anggaran nantinya itu menghilangkan kotoran yang ada di belakangnya. Nah, kenanya keluar lendir kayak itu di belakangnya nih. Nah, itu yang harus dibersih. Apabila dikosok sini masih keluar lendir di belakangnya, nah tuh dibersih aja terus sampai bersih. Nah, jadi kayak itu. Ya. Kosok bagian bawah perut. Ya. Bagian belakang. Nah, kosok bagian belakang. Tiga kali. Ya. Setelah itu kita memandi mayit mandi wajib si mayit. Kenapa jadi harus dimandi mayit? Karena siapa tahu si mayit ini haratan meninggal keadaan junub. Nah, jadi harus kita mandi atau si mayit ini haratan misalkan, nah kayak itulah mbah bersetubuh kayak itu. Nah tuh wajib kita mandi wajib. Nah, jadi kita mandi wajib dulu dengan niat nawaitul gusla rab ala dasil akbari anjami'il badani minal mayiti fardalillahi ta'ala, sahjaku mengangkat hadas besar daripada sekalian badan ini mayit fardu karena Allah Ta'ala. Nah, jadi kita kubui di bagian kepala dulu. Nah, secara perlahan, jangan gancang kayak itu. Nah, soalnya kenapa kita kada tahu si mayitnya merasa kesakitan, yang kawa mendengar itu ialah tumbuhan dan binatang aja, hewan-hewan. Nah, jadi kita harus perlahan dengan kasih sayang memandi mayit ini, kada sembarangan. Nah, itu gen kita kalau bisa dengan hakikat hati mendoakan si mayit. Misalkan, nah ulun contohkan, misalkan mengubuinya dari kepala. Nah, ya Allah, jikalau di kepalanya ini, nah di otaknya ini pernah berpikir yang kada baik, yang mengakibatkan dosa, maka ampunilah dosanya. Nah, turun pulang ke mata. Jikalau matanya ini pernah melihat suatu yang kada baik, yang mengakibatkan dosa kepadamu, maka ampunilah kesalahan yang ada di matanya ini. Turun pulang ke mulut. Ya Allah, jikalau mulutnya ini pernah berbicara menggosip orang atau apapun itu yang mengakibatkan dosa kepadamu, maka ampunilah kesalahannya. Nah, turun pulang ke dada. Nah, di dada ini ada hati. Ya Allah, jikalau hatinya ini pernah jengkel kepada orang lain, maka ampunilah kesalahannya. Turun pulang ke pusat, turun ke kelamin. Nah, jikalau berdoa pulang di dalam hati, ya Allah, jikalau si mayit ini pernah melakukan zina atau apapun itu yang mengakibatkan dosa kepadamu, maka ampunilah perbuatannya. Nah,
turun pulang ke betis. Nah, jika ya Allah ulang, jikalau kakinya nah pernah melangkah yang kada baik ke tempat yang tidak baik kayak itu, nah maka ampunilah kesalahan dan langkah kakinya ini. Nah, jadi ceritanya tuh mengubuinya tuh dengan hakikat hati mendoakan si mayit, anggaran si mayit ini nyaman bacangan. Nah, jadi kayak itu. Jadi bukannya itu tadi tunggal dikitan kayak itu kada, sekaligus juga kayak itu, nah sekaligus kayak itu. Cuman hakikat hatinya tadi kayak itu. Nah, setelah itu kita memandii si mayit pulang. Tadi kan yang pertama tadi istinja, yang kedua mandi mayit, mandi wajib sim untuk mayit. Nah, yang ketiga nih mandi mayit yang biasa dengan niat nawaitul gusla minal mayiti lillahi ta'ala, sahajaku memandikan ini mayit karena Allah Ta'ala. Nah, baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setelah itu yang ketiga baru, oh tadi yang ketiga lah, nah ini yang keempat pulang, baru kita menyabuni untuk si mayit. Nah, pertama-tama kita sabuni bagian kepala dulu sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu sambung di bagian wajah si mayit, sambung ke bagian mata, ya, lubang hidung, mulut, ya, sambung ke telinga. Mbak itu hanya ke dagu, iya. Mbak itu sambung pulang ke gulu leher. Ya. Sambung pulang ke bagian dadanya. Sekarang sambung ke bagian pusat. Sambung ke kelamin. Ya, kopi kangennya. Sambung ke tampaha sebelah kanan. Ya, di bawah lintuhut. Setelah itu sambung ke kaki, ujung kaki, sela-sela kaki. Ya. Sambung pulang ke tempaha bagian kiri. Ya, sambung ke bawahnya lagi. Ya, sampai ke ujung kaki, sela-sela kaki. Nah, setelah itu bagian belakang si mayit. Sambung ke lubang dubur. Ya, ujung sulbi. Ya, sambung ke tempaha. Bagian kaki sampai ujung kaki. Ya, setelah kita sabuni tadi, nah baru kita bilas si mayit ini. Nah, dikosok seperti tadi sampai si mayit ini kulitnya berasa kasar, kada licin. Gitu, nah, jadi kalau sudah kasar itu berarti si mayit ini sudah bersih. Nah, itu menandakannya. Ya, bagian kepala. Ya. Kosok bagian. Ya. Ya. Sambung leher. Sambung dada.
dada, sambung ke bagian perut, ya, kelamin, ya, kaki, sampai ujung kaki. Setelah itu bagian belakang. Ke bagian kaki. Kalaunya sudah si mayit sudah dibilas, kalaunya sudah berasa kasar, nah baru kita mandi 9 untuk mayit. Niatnya yaitu ghufranaka ya Allah, ghufranaka ya Allah, ghufranaka ya Allah. Ghufranaka ya Rahman, ghufranaka ya Rahman, ghufranaka ya Rahman. Ghufranaka ya Rahim, ghufranaka ya Rahim, ghufranaka ya Rahim. Setelah kita mandi air Simberani, habis itu kita siram dengan air wangi-wangian. Menguburnya ini simpel aja, tinggal membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Anggaran untuk si mayit ini mendapat berkat syafaatnya Rasulullah SAW sebanyak 3 kali. Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Ya Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Setelah dikubur dengan air wangi-wangian, setelah itu baru kita wudukan si mayit dengan niat sajaku memandikan ini mayit laki-laki fardu karena Allah Ta'ala.
Setelah itu baru penyalinan untuk kain si mayit. Nah, seperti itulah tadi caranya. Jikalau si mayit ini masih ada suatu yang ibaratkannya tuh kotoran yang tersisa, nah maka terpaksa kita memandi basah seperti matan awal tadi pulang basah. Nah, jadi kayak itu caranya. Jadi kada sembarangan. Nah, itu aja yang dapat Buah Nulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.